Salam sehat. Ada sebuah guyon yang mengatakan bahwa makhluk yang bernama wanita ada sisi-sisi yang membingungkan. Contoh, seorang wanita ingin putih, dia pakai krim macam-macam ke salon-salon kecantikan dan lain-lain. Nah, giliran dikasih keputihan, bingung lagi. Itu jok aja. Keputihan itu adalah adanya cairan yang keluar dari organ kewanitaan. Nggak ada kaitannya dengan putihnya wajah. Ya, tadi hanya joke aja. Oke, kita bahas tentang keputihan. Keputihan itu dalam bahasa Prancis disebut leucore, dalam bahasa Cina disebut pektai. Keputihan ini tidak memandang umur. Dari yang anak-anak sampai yang usia lanjut bisa mengalami keputihan. Keputihan bisa ada dua jenis, normal dan patologis. Normal dan penyakit. Ya, kita bicara normal dulu. Keputihan normal itu keluarnya adalah putih bening, ya, putih bening, tidak berwarna, tidak berbau, ya, tidak ada rasa gatal atau nyeri. Ya, itu keputihan normal. Dan keluarnya ada dua waktu. Yang pertama seputar haid. Bisa sebelum haid, bisa saat haid, bisa setelah haid. Bisa dari sebelum sampai ke setelah haid. Ya. Dan waktu yang kedua adalah ketika stres atau gangguan psikis, sekalipun ringan. Contoh pada seorang pelajar mendekati ujian. Dia tidak siap, dia belajarnya merasa kurang, sehingga akhirnya terganggu tuh psikisnya sekalipun ringan. Akhirnya bisa terjadi keputihan. Pada orang kantoran karena ada pekerjaan yang tiba-tiba ada kesulitan, ada kesalahan, penumpuknya tugas, juga bisa. Ya. Jadi haid normal itu bisa keluar di seputar haid atau menstruasi, bisa juga kemudian keluar ketika ada gangguan psikis atau stres sekalipun ringan. Ya. Nah sekarang yang patologis atau yang penyakit. Penyakit yang bisa menjadikan keputihan itu penyebabnya bisa dari jamur, virus, bakteri, parasit. Ada 4 penyebab keluarnya keputihan yang penyakit. Dan keputihannya ini berubah warna. Ya, tidak lagi putih bening, tetapi berubah warna. Bisa kehijauan, kekuningan, kecoklatan, atau kemerahan. Ya. Bisa disertai dengan rasa gatal atau nyeri. Ya. Plus ditambah bau yang menyengat. Bisa bau anyir, amis, seperti telur busuk, seperti pasar ikan, yang jelas sangat tidak enak baunya dan menyengat. Ya, itu. Nah, kalau sudah muncul yang patologis, yang penyakit, maka Anda harus ke dokter spesialis, tepatnya ke spesialis kulit dan kelamin. Ya, supaya segera diobati, supaya gangguan penyakit akibat dari kemungkinan 4 tadi tidak menyebar sampai ke dalam rahim maupun sampai ke indung telur. Ya, karena bisa menimbulkan infeksi sekunder atau infeksi penyerta yang lain. Ya, sehingga harus diobati. Nah, sekarang yang terpenting adalah pencegahan. Supaya Anda tidak mengalami keputihan yang patologis atau penyakit, maka yang penting adalah menjaga kebersihan higienis pada organ kewanitaan Anda. Caranya gimana? 1, pakailah celana dalam yang menyerap keringat. 2, gantilah
sehari minimal 2 sampai 3 kali. Kalau misalnya sering basah, berkeringat dan macam-macam, maka ya bisa lebih dari itu. Jadi gantilah minimal 2 sampai 3 kali sehari. Keempat, kalau Anda buang air kecil, cepoklah dengan air yang bersih. Ya, air mengalir dan yang bersih. Yang keempat, keringkan dengan handuk bersih. Boleh dengan tisu yang kering, bukan tisu basah, apalagi yang ada aroma pewangi dan macam-macam. Ya, itu. 4 ini untuk pencegahan. Ya, pakailah celana dalam yang menyerap keringat, gantilah minimal 2 sampai 3 kali dalam satu hari celana dalamnya, kemudian cepoklah dengan air bersih, bila perlu air mengalir, dan yang keempat, keringkan dengan handuk bersih. Nah, kalau Anda bisa menjaga itu, kemungkinan sampai terjadi keputihan yang patologis kecil kemungkinannya. Kalau yang normal mau agak banyak, mau sedikit, tidak ada masalah. Ya, itu masih normal. Itu aja ya yang perlu Anda ketahui tentang keputihan atau lekore atau rekte. Salam sehat.